Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa ashkuruhu ala jazili in'amihi wa afdalih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fi fi'lihi wa maqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang khatib baca di awal muqaddimah khutbah ini, yaitu yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Ada pesan-pesan penting yang perlu kita perhatikan dan mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah dikaruniakan keimanan di dalam hati mereka. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah awali perintahnya dengan perintah untuk bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu ini menjadi sebuah kalimat dan sebuah ayat yang sering diulang-ulang pada saat khutbah Jumat. Dan hendaknya kita benar-benar merenungkan pesan ini, karena setiap khatib yang tidak menyampaikan wasiat ketakwaan, maka khutbahnya tidak sah. Maka ini menandakan bahwa wasiat ketakwaan yang diharuskan seorang khatib menyampaikannya kepada jamaah, terdapat pesan penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan Allah sendiri mengatakannya dengan kalimat, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan kesungguhan. Bahkan Allah memerintahkan agar ketakwaan ini benar-benar ada di dalam diri kita sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Karenanya barang siapa ketika ia masih muda, masih kuat, masih semangat, masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan dalam hidup ini, lalu dia menetapi ketakwaan di dalam hidupnya, maka insya Allah Allah akan mengkaruniakan kepadanya kematian yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yaitu agar ia memenuhi hak-hak Allah, agar Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, agar Allah senantiasa diingat dan jangan sampai dilupakan, agar Allah itu disyukuri seluruh nikmat dan karunia-Nya dan jangan sampai diingkari. Itulah sebenar-benarnya ketakwaan yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan satu hal yang dapat menolong dan membantu kita untuk merawat ketakwaan di dalam kehidupan kita.
Apa perintah Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengannya kalian seluruhnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Yang demikian karena jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengidentikan keimanan itu dengan persaudaraan, dan persaudaraan berarti adalah persatuan. Allah tidak menginginkan sekedar persatuan, perkumpulan-perkumpulan, tetapi Allah menginginkan agar persatuan itu dimulai dari hati-hati orang-orang yang beriman. Dan persatuan itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persatuan yang dilandasi dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian itulah persatuan dan persaudaraan yang akan banyak mendatangkan maslahat bagi kehidupan kita seluruhnya. Tidak hanya kebaikan hidup bagi setiap individu, tapi bahkan untuk seluruh kaum muslimin, bahkan untuk siapapun yang tinggal bersama kaum muslimin. Sebagaimana juga perpecahan akan menjadikan kaum muslimin menjadi lemah, hilang kekuatannya, hilang kewibawaannya, dan akan menyebabkan kegagalan dalam kehidupan. Karenanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Wa dhahaba rihukum, dan akan hilang kewibawaan kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bertahanlah, bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga Allah mengingatkan kepada kita tentang satu nikmat yang sangat besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian tentang satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan, saling berperang, saling bertengkar, saling menjarah satu sama lain. Lalu Allah kirimkan kepada kalian utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad dengan petunjuknya. Lalu kalian beriman, lalu kalian bersaudara, lalu kalian bersatu, maka kalian menjadi orang-orang yang kuat. Ayat ini berkaitan dengan dahulu di kota Madinah, suku Aus dan Khazraj. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, mereka adalah dua suku yang saling berperang selama ratusan tahun. Ketika bangsa-bangsa lain seperti Persia dan Romawi telah memperluas kekuasaan mereka di seluruh penjuru dunia, negara Arab menjadi negara yang diisi oleh suku-suku yang saling berperang satu sama lain karena kekufuran, kemusyrikan, dan karena pertengkaran di antara mereka. Lalu Allah berikan kepada mereka kenikmatan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Lalu mereka beriman, lalu mereka bertakwa, mereka bersatu, berukhuwah di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Maka kita lihat perubahannya. Negara Madinah menjadi negara yang kuat, yang disegani oleh Romawi dan Persia. Bahkan di tahun-tahun berikutnya mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh Romawi Persia, dan berhasil menghadirkan keadilan dan berbagai macam kebaikan kepada penduduk yang tinggal di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah nikmat yang sangat besar. Dengan hadirnya Islam, Allah menginginkan agar kita menjadi hamba yang bersatu, hamba yang bersaudara satu sama lain. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, kalian dulu bermusuhan lalu Allah satukan kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, dulu kalian berada di tepi jurang api neraka.
Karena apa? Karena kemusyrikan, karena kekufuran, karena permusuhan dan perpecahan. Lalu Allah selamatkan kalian. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian dari tepi jurang api neraka. Maka seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kaum muslimin pada saat itu. Dulu kalian berpecah belah, lalu sekarang kalian bersatu. Dulu kalian di tepi jurang api neraka karena perpecahan kalian. Maka hari ini janganlah kalian kembali untuk berada di tepi jurang api neraka karena hati kalian berselisih dan saling bermusuhan satu sama lain. Padahal Allah telah karuniakan kepada kalian keimanan yang seharusnya dengan iman itu kalian bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenalah kemudian sebagian ulama mengatakan keimanan itu identik dengan persatuan, sebagaimana kekufuran itu identik dengan perpecahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya di dalam situasi yang amat sangat panas seperti hari-hari ini, saat kita menjelang menghadapi pemilihan umum, di mana masing-masing di antara kita memiliki pilihan masing-masing, maka marilah dengan spirit Ali Imran 102 dan 103 ini, jangan sampai perbedaan pilihan itu menjadikan kita kemudian tidak berpegang teguh dengan ayat ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Marilah kita bersatu. Marilah kita saling berpegang teguh dengan tali agama Allah. Marilah kita saling menghormati, menghargai, mencintai saudara-saudara kita. Jangan ada saling mencaci, mengolok-olok, memberikan gelar yang buruk, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, mengadu domba, menghibah, dan berbagai macam hal-hal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Karena perpecahan itu akan menjadikan hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita menginginkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani, bangsa yang dapat menghadirkan kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Karena itu kita sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia ini, marilah kita tunjukkan semangat kita untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu dengan merawat ketakwaan dengan sebaik-baiknya dan menghargai saudara-saudara kita orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dengan ketakwaan dan menjaga persatuan umat ini dengan ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.